waktu itu Ahmad Hasan sempat melakukan beberapa pekerjaan dan juga menjadi redaktur dari sebuah majalah ya, dari sebuah surat kabar namanya Utusan Melayu. Jadi sebetulnya dunia tulis menulis bagi Ahmad Hasan ini sudah tidak asing bagi beliau. Nah, pada tahun 1921 setelah menyelesaikan pendidikan keagamaan ataupun pendidikan umum sekitar sampai tahun 1912. Lalu setelah itu pada tahun 1921 Ahmad Hasan pindah ke Surabaya. Di Surabaya ini dia bertujuan sebetulnya ingin mengembangkan toko milik pamannya. Nah, pada saat di Surabaya ini Ahmad Hasan menyaksikan ada dua kelompok yang saling berseteru atau bersitegang antara kaum senior atau kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua pada saat itu disebut dengan Nahdlatul Ulama, kaum muda disebut dengan Muhammadiyah. Ahmad Hasan menyaksikan pada saat itu bersitegangnya dua kelompok tersebut terkait dengan masalah khilafiyah. Kalau tidak salah, khilafiyah yang jadi masalah pada saat itu terkait kunut ya. Dua belah pihak bersitegang. Ahmad Hasan karena orang yang memang selalu penasaran, ingin cari kebenaran, bertanya kepada kaum Nahdliyin, lalu kemudian bertanya kepada kaum Muhammadiyah. Setelah itu menganalisis, mencari dalil-dalil terkait yang dipermasalahkan, dan pada akhirnya beliau berpihak pada kaum muda yang menyatakan bahwa kaum muda lah yang lebih dalilnya yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena pada saat di Surabaya ini beliau mengalami kemunduran dalam bidang usaha, beliau pindah ke Bandung. Setelah itu pindah ke Bandung, sebetulnya tujuan utamanya adalah ingin mencari pengalaman dalam bidang tenun, ingin menuntut ilmu dalam bidang pertenunan. Nah, pada saat itu beliau menginap di rumahnya Muhammad Yunus, salah satu tokoh pendiri Persatuan Islam atau Persis. Nah, dari sinilah terlihat kematangan berpikir Ahmad Hasan setelah berinteraksi dengan para ulama, para cendekiawan, para intelektual dari Persatuan Islam. Nah, namun sebetulnya perkembangan pemikiran Ahmad Hasan itu bukan hanya dipengaruhi oleh interaksi dengan Persis. Ya. Sebelumnya juga sempat Ahmad Hasan memiliki gairah ke kemodernan tersebut sebelum berdekat dengan Persis. Di samping itu juga pengaruh bacaan yang dibaca oleh Ahmad Hasan juga sangat dominan. Seperti misalnya di sini saya cantumkan ada pengaruh buku atau majalah Al-Manar yang dibaca oleh Ahmad Hasan. Yang pada saat itu memang Al-Manar sangat booming-boomingnya bagaimana Muhammad Abduh dan Rosyid itu mengembangkan pemikiran yang berbeda dengan para ulama sebelumnya. Lalu kemudian majalah Al-Imam, dan kemudian ada Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rushd, dan Jadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Nah, berbagai bacaan dan guru-guru serta interaksi dengan lingkungannya itu membentuk pola pikir Ahmad Hasan yang nanti kita akan ketahui pada pembahasan berikutnya. Lalu dari kematangan pemikiran itulah lahir beberapa karya. Ya, banyak sekali karyanya. Yang terpenting kita sebutkan saja satu, Al-Furqan, tafsir Al-Quran Ahmad Hasan. Nah, baik. Berikutnya guru dan murid. Tadi guru sudah disebutkan ya, ada Muhammad Thoib dan Haji Ahmad, itu guru sorof dan nahwiyahnya. Lalu kemudian Said Abdullah Al-Misawi, kalau tidak salah guru bahasa Arab, dan guru-guru yang lainnya yang mana ini membekali Ahmad Hasan dalam bidang keagamaan. Setelah Ahmad Hasan berguru kepada mereka, Ahmad Hasan itu lalu banyak mengkaji tentang bidang fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Kemudian murid-muridnya itu banyak yang menjadi founding father atau menjadi tokoh di Indonesia yang ikut kontribusi dalam kemerdekaan Indonesia.
Salah satu di antara beberapa muridnya yang terkenal adalah Muhammad Natsir, terkenal dengan mosi integralnya Natsir ketika menyatukan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya semua masyarakat Indonesia tidak menafikan hal ini ya. Nah, Muhammad Natsir ini banyak dipengaruhi oleh Ahmad Hasan, bahkan disebutkan Soekarno juga sering berguru kepada Ahmad Hasan dan sering berdialektika, berinteraksi, berdiskusi dengan Ahmad Hasan, sehingga pemikiran Soekarno itu sedikit banyaknya terpengaruhi oleh Ahmad Hasan sendiri. Nah, itu terkait dengan Ahmad Hasan ya. Saya agak terburu-buru karena ada 2 pemateri lagi. Lalu berikutnya kita beralih pada profil singkat tafsir Al-Furqan dari Ahmad Hasan tersebut dan pengaruhnya. Nah, tafsir Al-Furqan ini terdiri dari 1 jilid lengkap 30 juz ya. Walaupun sebetulnya sebelum menjadi tafsir lengkap 30 juz ini mengalami beberapa tahap atau beberapa fase ya. Pertama tafsir Al-Furqan ini dicetak itu pada tahun 1928 Masehi. Dan pada saat itu tidak lengkap 30 juz ya, hanya beberapa surat dan beberapa ayat. Itu tercampur dengan beberapa pembahasan terkait kejamaan persisnya sendiri. Lalu pada tahun 1941 dilanjutkanlah penerbitan yang berikutnya, juga belum lengkap, hanya sampai pada surat Maryam. Nah, lalu pada tahun 1953 barulah tafsir Al-Furqan ini dicetak secara lengkap 30 juz. Jadi mengalami beberapa tahap percetakan sebelum dia menjadi lengkap 30 juz. Nah, rentan waktu tersebut kira-kira kalau dihitung menghabiskan waktu selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Baik, dengan kelahirannya tafsir Al-Furqan ini, walaupun dia mengalami beberapa tahap penerbitan, itu ternyata sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia pada saat itu, khususnya internal versi sendiri. Buktinya apa? Buktinya sudah dicetak sampai 10 kali. Ini saya temukan dari beberapa jurnal dan buku. Bahkan Howard ya, Petersfield juga menyebutkan seperti itu. Sudah 10 kali cetak dan tersebar di berbagai kalangan masyarakat, bukan hanya di kalangan internal versi sendiri. Itu artinya Al-Furqan pada saat itu memang memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Lalu berikutnya kita berbicara tentang historisitas dan kondisi sosial penulisan tafsir Al-Quran. Nah, berbicara historisitas itu berarti berbicara keberadaan Al-Quran, keberadaan tafsir Al-Furqan dalam pentas sejarah di Indonesia. Nah, sebetulnya tafsir Al-Furqan ini oleh beberapa peneliti sudah dilakukan kategorisasi ya, seperti misalkan kategorisasi yang dilakukan Howard, Petersfield, yang membagi bahwa generasi penafsiran di Indonesia itu menjadi 3. Ini terkhusus bagi yang bentuknya seperti penerjemahan ya, mirip-mirip seperti penerjemahan. Saya sebutkan terlebih dahulu untuk menempatkan nanti Al-Furqan itu ada di kategori yang mana. Pertama, ada generasi pertama dimulai sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1960-an. Nah, ini ditandai dengan adanya penerjemahan dan penafsiran yang masih terpisah-pisah atau berceceran. Lalu kemudian ada generasi kedua dimulai pada tahun 1960 sampai kira-kira 1970 sampai 1970. Nah, tandanya itu adalah dengan adanya penerjemahan lengkap. Lalu kemudian ditambahkan dengan catatan kaki, kemudian ada indeks, dan keterangan-keterangan yang lainnya. Sedangkan pada generasi ketiga itu dimulai pada tahun 1970 sampai tahun berikutnya. Nah, dari ketiga generasi yang dibagi oleh Howard ini, tafsir Al-Furqan ditempatkan pada generasi kedua oleh Howard.
walaupun belakangan mendapatkan kritik yang lumayan dari Pak Islah Gusmian. Dia sampai mengatakan bahwa kategorisasi atau kategori yang dilakukan oleh hewan itu mengandung kerancuan. Agak logis sebetulnya, karena awal mula ditetapnya Al-Furqan itu kan 1928, sedangkan 1928 itu masuk kategori pertama, sedangkan Hawad memasukkannya pada kategori kedua. Oleh karena itu kata Pak Islah Gusmian bahwa Al-Furqan itu masuknya harusnya generasi pertama. Baik, lalu berikutnya, walaupun ada perbedaan kategorisasi yang dilakukan para peneliti, semuanya juga sepakat bahwa tafsir Al-Furqan itu ada gitu, tafsir Al-Furqan itu ada. Nah, keberadaan tafsir Al-Furqan dalam konteks sejarah di Indonesia itu sebetulnya mengiringi karya tafsir yang sudah ada sebelumnya. Dan keberadaan kelahiran tafsir ini juga tidak terlepas dari kondisi sosial, intelektual, kultural, dan politik pada saat ditulisnya tafsir Al-Furqan. Nah, beberapa peneliti yang saya baca ya dari beberapa jurnal menyebutkan bahwa kondisi sosial intelektual masyarakat pada masa Ahmad Hasan menulis tafsir Al-Furqan itu adalah masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa ijtihad itu sesuatu yang kalau boleh dikatakan haram lah. Karena apa? Karena seorang mujtahid itu terikat dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yang mana hanya segelintir orang yang mampu melakukan hal itu gitu. Sehingga penerjemahan juga pada saat itu dilarang atau kurang diminati oleh masyarakat. Dan pada saat itu kitab tafsir yang menjadi rujukan masyarakat terbilang sedikit, relatif sedikit. Salah satu diantaranya adalah tafsir Jalalain karya Dua Jalal. Lalu kemudian sebagian peneliti menyebutkan ada tafsir Baydawi. Nah, karena kondisi seperti inilah yang, mohon maaf nanti boleh dikoreksi oleh teman-teman kalau ada yang kurang dan salah. Dalam kondisi seperti inilah Ahmad Hasan menulis tafsir Al-Furqan atau tafsir Al-Furqan berbahasa Melayu, pada saat itu berbahasa Indonesia. Nah, kenapa? Karena Ahmad Hasan memandang ini perlu untuk ditulis. Karena masyarakat pada saat itu belum ada bacaan yang sesuai dengan bahasa mereka untuk memahami Al-Quran. Sehingga dituntut untuk ditulisnya tafsir Al-Furqan. Lalu kemudian tafsir Al-Furqan ini dianggap sebagai refleksi pemikiran dari Ahmad Hasan yang pada saat itu mengusung gerakan pembaharuan sebagaimana yang diusung oleh Persis itu sendiri. Nah, kemudian tafsir Al-Furqan ini mendapat sambutan yang begitu antusias di kalangan Persis sendiri, dan di luar Persis juga mendapatkan antusiasisme yang sangat bagus. Sehingga tafsir ini bisa diselesaikan sampai 30 juz lengkap. Nah, kira-kira seperti itu saya katakan sebagai selayang pandang ya kondisi sosial penulisan tafsir Al-Furqan yang melatar belakangi ditulisnya tafsir tersebut. Lalu kemudian kita beralih pada metode dan sistematika penulisan tafsir Al-Furqan. Berbicara metode berarti kita berbicara tentang cara atau jalan yang dilakukan penafsir di dalam menafsirkan Al-Quran. Sudah kita kenal ada metode yang umum itu kan 4 ya, ada metode tahlili, muqaron, ada ijmali, kemudian mawdu'i. Nah, tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Dari keempat metode tersebut, kalau dilihat secara seksama tafsir Al-Furqan itu masuk pada metode ijmali sebagai metode penafsiran secara umum. Salah satu contohnya adalah ketika ini sebagai salah satu bukti saja, ketika Ahmad Hasan menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surat Thaha ayat ke-5.
Ahmad Hasan menafsirkan ini cenderung lebih kepada tauhid. Kata Ahmad Hasan bahwa Allah benar-benar duduk di atas singgasana, namun dengan cara yang khusus dan tidak mungkin untuk dipertanyakan. Di satu sisi seperti ini, Ahmad Hasan menafsirkan secara global bahwa Allah duduknya itu adalah ya benar-benar duduk di atas singgasana, tetapi bila kaif, tanpa dipertanyakan. Sehingga dari sini kita simpulkan metodenya itu adalah metode ijma. Tapi di sisi lain Ahmad Hasan itu menafsirkan bukan dengan tafwid, tapi justru dengan penafsiran yang sering kita kenal dengan tafsir kalangan Asy'ariyah. Kata ainun misalkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat At-Tur ayat 48, tidak diartikan secara literal oleh Ahmad Hasan, tetapi diartikan dengan simbolis, bahwa ainun itu artinya mengawasi, lalu kemudian mengetahui dan mempertimbangkan. Nah, dan contoh ketiga di sini saya cantumkan. Lalu kemudian kalau dilihat dari sisi metode sudah ijmali, kemudian dilihat dari sisi sistematika penulisan. Sistematika penulisan, kalau kita lihat memang ya dekat-dekat dengan tahlili, karena mushafi sesuai dengan urutan mushaf dimulai dari Al-Fatihah sampai Anas, gitu lengkap 30 juz. Tapi kalau dilihat dari segi dominasi substansi penafsiran, maka dia lebih dekat pada itu. Nah, lalu kita berbicara pada sistematika penulisan Al-Furqan. Di dalam tafsir Al-Furqan, sebelum masuk kepada penafsiran, Ahmad Hasan itu mencantumkan pendahuluan yang sangat panjang. Di dalamnya itu terdiri dari beberapa pasal, sekitar 35 pasal. Nah, di pasal-pasal inilah dibahas asbabun nuzul, kemudian tartib Al-Quran, ditulis Al-Quran dan sebagainya gitu. Sampai mencapai 35 pasal. Saya persingkat saja. Dari beberapa quote, sebetulnya tafsir Al-Furqan yang saya baca itu sudah ada tambahan dari Abdul Qadir Hasan dengan ditambahkan di indeks istilah dalam Al-Quran, nama lokasi surat serta halamannya. Nah, terdapat beberapa keunggulan sebetulnya dari tafsir Al-Furqan ini. Pertama, adanya catatan kaki, yang hal ini menjadi tafsir dari Ahmad Hasan sendiri. Kemudian ada beberapa penjelasan mengenai konsep-konsep keislaman seperti mukjizat, lalu kemudian ada Al-Quran dan sebagainya. Dan catatan kaki ini catatan kaki ini terdapat dalam tafsir Al-Furqan itu mencapai sekitar 60% dari tafsirnya tersebut. Dan pada cetakan berikutnya ada indeks yang ditambahkan oleh putranya sendiri, Abdul Qadir Hasan. Baik teman-teman sekalian, lalu kita berangkat pada kita bahas tentang orientasi tafsir Al-Furqan tersebut. Sebagaimana 3 menit lagi, baik. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal, bahwa yang dimaksudkan oleh saya orientasi itu mencakup 5 hal. Pertama ada akidah dari Ahmad Hasan, kemudian madhab Ahmad Hasan, kemudian thoriqoh tafsir Ahmad Hasan, kemudian lawan tafsir Ahmad Hasan, dan terakhir adalah lupa. Yang kelima itu adalah tentang metode tadi. Ya, baik, untuk madhab Ahmad Hasan setelah saya baca beberapa, tapi di sini sepertinya tidak tercantum semua. Itu lebih condong kepada madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di satu sisi beliau mengutip kalangan ulama salaf yang lebih
menafsirkan Al-Quran tentang sifat atau ayat-ayat yang bernuansakan teologis itu dengan tauhid, di sisi lain atau di tempat lain menafsirkan dengan penafsiran yang sering dilakukan oleh golongan Asy'ariyah. Hingga saya sebutkan dengan Ahmad Hasan mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syi'i, bukan Mu'tazilah. Lalu berkaitan dengan mazhab, orientasi atau kecenderungan Ahmad Hasan itu yang saya teliti tidak berpaku, tidak tertuju pada satu mazhab. Walaupun pada beberapa tempat memang lebih banyak mengutip pada mazhab Maliki, seperti misalkan tentang mulamasah, aulamastul munisa. Ahmad Hasan lebih condong pada makna bahwa mulamasah itu adalah jima, bukan bersentuhan secara fisik tetapi jima. Itu khas dari mazhab Maliki dengan kutipan riwayat yang ada dalam tafsirnya. Lalu kemudian corak atau lawan atau karakteristik dari tafsir Al-Furqan itu adalah corak logawi. Kenapa disebut logawi? Karena penafsirannya itu lebih dominan pada penafsiran kata dengan kata. Kalaupun ada kata yang tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia, itu Ahmad Hasan menafsirkan dengan maknawiyah, tafsiriyah. Kemudian metode Ahmad Hasan yang digunakan dalam tafsirnya itu tadi sudah disinggung, metode ijmali. Karena secara global beliau menafsirkan beberapa ayat dalam Al-Quran tidak panjang lebar, bahkan tidak menghabiskan satu halaman untuk menafsirkan satu ayat. Berikutnya terakhir adalah sumber dari penafsiran Ahmad Hasan itu satu Al-Quran, ketika menafsirkan kata dengan kata itu menggunakan Al-Quran, lalu riwayat hadis, dan setelah itu pendapat para ulama. Nah di sini khasnya Ahmad Hasan, dia tidak lepas dari mengutip pendapat para ulama. Jadi kalau dibilang Ahmad Hasan itu karena orang kritis itu biasanya kan Quran hadis misalkan tidak mengutip para ulama, Ahmad Hasan juga mengutip para ulama sebetulnya. Nah baik teman-teman sekalian, untuk sumber dari penafsiran Hasan itu dominasinya memang tafsir biroi, karena banyak kata yang tafsirkan itu menandakan itu adalah tafsir logawi, dan tafsir logawi itu adalah salah satu bentuk dari tafsir biroi. Baik teman-teman, mohon maaf atas kekurangannya, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa diperluas, bisa dipertajam dan ditambahkan oleh teman-teman sekalian berkaitan dengan orientasi tafsir Hasan dalam tafsir Al-Furqan. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Teh Nana Najatul Huda. Mangga Teh. Baik, terima kasih kepada Pak Abdurrahman yang telah menyampaikan presentasinya. Mungkin setelah ini apakah langsung dibuka sesi pertanyaan atau langsung presentasi kedua ya? Langsung aja Teh, nanti di akhir mungkin. Baik, untuk presentasi selanjutnya dipersilakan kepada Pak Wahyudin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Waktunya mohon maaf tidak bisa kan karena saya berada memang bisa dimakan kayak gitu. di lereng Kabupaten Merah. Iya, cuma hujan dan sinyalnya kurang stabil. Kalau di Malang aku mentan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baru disiram air. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sayyidina wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Sayyidina ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dokter dan Ibu dokter yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan. Dan teman-teman satu angkatan, semoga kita selalu diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk segera menyelesaikan rasa duanya. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya, mungkin ini makalahnya tidak terlalu layak ya, karena saya juga
sudah lama tidak nulis. Tahun 2000 terus baru kuliah lagi. Baik, kali ini saya akan membahas tafsir. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Bahasa Jawa yang pegon. Saya dari JT Express, Pertama-tama kirim paket atas nama Mas Sikur. Iya, Yang tadi ingin bahwa ya yang tadi. bahasa Jawa itu Ya. ada Oke. Ada satu lagi ya, mau saya kirimin. Oh iya. Saya kirimin ke alamat mana? Mau ke Al-Mawahib apa? Yang ke rumah aja ya, yang ke rumah. bahasa Jawa yang beraksara Yang ke Jawa rumah aja. Ya. Ini dan paketnya kayak sapu gitu Pak, berbahasa Jawa Oh, beraksara ya. ya. Dianterin kemana Pak? Ke rumah aja, biar nggak bolak-balik. Rumah, baik. Ya. Ya, tafsir baik. berbahasa Makasih ya. Jawa. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan tafsir Jawa. Sedangkan aksara Jawa itu dari Sanskerta. Ada yang bilang hurufnya perpaduan antara Jawa antara Arab dan Persia. Jadi kalau aksara pegon itu dia dimotif kayak huruf gho jadi titik 3, ada kaf di titik 3 yang tidak ada vokal di Indonesia dijadikan tanda 3 gitu, kayak ca, ya, nya. Nah itu. Kalau aksara Jawa itu dia Sanskerta, kayak ejaan apa? Kita belajar aksara Jawa itu ada ejaannya. Ejaannya itu Kono Coroko, Doso Wiloyo, Doso Doloyo. Ini orang Sunda semua sih. Sekitar itu. Aksara Latinnya memakai bahasa kita sehari-hari yang ABC, abjad biasa. Terus yang kedua kita melihat Islam di Jawa. Islam di Jawa itu sebelum Islam datang sudah masuk Hindu Buddha. Lalu kemudian masuk Wali Songo. Nah, Wali Songo ini bagaimana dia mengislamisasikan budaya Hindu dan Buddha itu sampai sedemikian rupa sehingga menurut peneliti Barat yang Birch mengatakan bahwa Islam, orang-orang Islam di Jawa itu dia tidak sadar bahwa mereka itu sudah karena Wali Songo model dakwahnya adalah internalisasi, akulturasi masuk ke budaya-budaya itu tanpa menghilangkan budaya yang sudah ada sebelum Islam. Tapi menarik Songo baru dibuat oleh kalangan Salafi yaitu Ustaz Zainal Abidin. Dia mencetak buku, membuat buku itu selama 10 tahun sampai ke Malaka, Singapura untuk melihat penelitiannya, manuskripnya. Itu kalau versi beliau adalah Wali Songo itu dakwahnya sebetulnya tidak hanya sampai di situ, tetapi ingin merubah tradisi yang ada, tetapi waktunya belum sampai, kemudian terputus dakwahnya, sehingga sampai sekarang tradisi-tradisi itu masih ada. Dan mereka mengatakan bahwa inilah tugas kita meneruskan atau mencoba menghilangkan tradisi-tradisi yang tidak ada dalam Islam sesungguhnya. Karena Wali Songo mempunyai cita-cita untuk mengislamisasikan, kalau bahasa mereka TBC, menghilangkan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Lalu kemudian datanglah Belanda, misalnya Belanda itu datang abad 16 dan puncak-puncaknya ketika di tahun 1825 di peperangan di Ponorogo. Belanda panik, lalu kemudian membangun aliansi kalangan aristokrat, penguasa-penguasa Jawa. Lalu Snokhardt sebagai penasihat pada waktu itu, ini orang-orang kali yang menjadi guru besar di Kairo juga pernah, luar biasa juga jasa beliau untuk meruntuhkan Aceh, agar Belanda masuk ke Aceh itu berkat Snokhardt juga. Nah, Snokhardt
membangun aliansi itu membagi tiga wilayah di Jawa itu, 3 wilayah kekuatan Islam pada waktu itu, yaitu yang pertama pesantrenan daerah pesisir. Nah, pesisir itu dibagi 3, Semarang, daerah Jepara, Rembang, lalu pesisir daerah Tuban, Jawa Timur. Ini daerah pesisir semua. Lalu kemudian kedua Kauman itu daerah Keraton Jogja. Itu juga pusat kebangkitan Islam juga, pusat pendidikan Islam yang ditakuti oleh Belanda. Terus yang ketiga daerah Putihan ini pinggiran kota atau desa daerah Jogja, Semarang, dan lain sebagainya. Yang ketiga kita mencoba mengupas wilayah yang terbagi 3 itu. Wilayah pesantrenan itu dipegang oleh tokoh-tokoh tafsir seperti Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Bisri Mustafa, dan Kiai Haji Misbah Zainul Mustafa. Daerah ini daerah pesisir laut, jadi bahasanya bukan bahasa, kalau di Jawa itu ada namanya bahasa Kromo Inggil dan bahasa Ngoko. Nah, Ngoko ini biasanya dialek sehari-hari. Kebetulan saya juga orang Jawa, tetapi nggak pernah ditinggal di Jawa, sehingga orang tua ketika berbicara bahasa Jawa itu memakai dialek Ngoko. Jadi bisa membedakan, misalnya dalam tafsir disebut sopo, padahal kalau bahasa halusnya tuh sinten. Disebut juga dalam tafsir opo, itu seharusnya bahasa halusnya nopo. Nah, itu dialek-dialek yang keseharian yang tidak terlalu halus dalam menafsirkan di daerah pesantrenan ini. Daerah pesisir ini dibagi 3, Semarang yaitu Jepara Utara oleh Soleh Darat, Rembang itu daerah Kiai Haji Bisri Mustafa. Itu kalau kita Semarang terus ke utara itu Rembang, baru tembusnya Tuban, Jawa Timur. Itu masih Suaranya hilang ya? Oh, kirain punya saya yang hilang, Bos Adasep. Tadinya saya mau komplain, saya malu tadi. Iya. Kenapa nggak di-share ya makalahnya? Kurang tahu juga, Ibu. Materinya keluarnya. Iya kan, gangguan sinyal. Tangkuban parahu tadi Mas Ornat. Nah, terus saya deh. tidak kedengaran lagi, Ustaz. Sudah jelas. Dilanjut. Lanjut. Kemudian Rembang daerah Kiai Bisri Mustafa, sedangkan Tuban Jawa Timur Kiai Misbah Zainul Mustafa. Yudi bisa dikirim ya makalahnya, Pak. Oh, ya Bu, saya udah kirim ke email Ibu. Kirim ke grup aja. Oh gitu. Oh nggak bisa share ya? Kagrup atau Ustaz, Kintun Kagrup. Maafin aku ya. Kintun we Kagrup Pak Wahyudi, Ustaz Wahyudi. Ya, nanti di share-nya sama Teh atau Kang Ustaz Abdurrahman. Ya, enggak. Di share Kang di grupnya. Ya lanjut aja dulu Bu ya. Iya. Kemudian untuk sosial budayanya itu orang Jawa itu terbuka, tetapi dia sangat-sangat terikat dengan budaya yang ada, sehingga ketika terusik maka dakwah yang disampaikan akan menjadi bencana. Maka kemudian
budaya di sana tetap ada tanpa ada peniadakan, maksudnya tanpa ada perlawanan. Lalu kemudian di sana juga selain menggunakan aksara pegon, menggunakan juga huruf gandul. Huruf gandul itu kalau dalam Sunda itu melogat. Jadi huruf yang 45 derajat miring untuk menandakan gramatikal yang ada di sana, apakah menjadi subjek, objek, dan predikat. Nah ini kalau memakai penafsiran gandul. Terus untuk wilayah keraton Jogja, nah ini dialeknya dialek Kromo. Kromo Inggil itu dia lebih halus sekali dan lebih dekat dengan bahasa Sangsakerta. Bahasa Utara Jawa yang rumusan bahasanya kayak Doto Soloyo, Dodo Joyonyo, Mogopotongo. Nah ini yang dipakai oleh Kiai Haji Bagus Arofah dalam menafsirkan tafsir Jalalain. Terus yang ketiga, menurut Hardon kebangkitan Islam di Pulau Jawa itu wilayah Putian. Wilayah Putian itu pinggiran kota Surakarta, Jogja, Semarang. Itu yang di luar keraton. Nah ini bahasanya juga bahasanya sehari-hari, tetapi dialek tafsir yang dipakai itu memakai aksara Latin karena dia lebih ke kotaan. Dia di tengah-tengah gitu, tidak terlalu kampung dan tidak terlalu keraton, tapi dia di kota. Makanya dialek yang dipakai itu aksara Latin. Yang di tafsirnya itu Kiai Haji Munawar Khalil. Selanjutnya kita fokus ke dari pembagian itu, maka kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh tafsir aksara pegon dilihat dari metode dan coraknya. Misalnya yang pertama Kiai Soleh Darat Faidur Rahman memakai tafsirnya memakai aksara pegon karena pada waktu itu budaya yang sudah ada itu yang diwariskan oleh Wali Songo itu memakai aksara pegon. Yang kedua, kenapa dia memakai aksara pegon? Untuk menyiasati kolonial penjajah Belanda ini dengan fatwanya bahwa memakai fatwa Abu Samah ya, bahwa penerjemahan dalam bahasa Indonesia itu tidak diperbolehkan, makanya kemudian disiasati dengan Arab, tapi Arab pegon. Metode yang dipakai adalah metode ijmali, karena pengertian ijmali di sini tidak utuh penafsiran ini sampai dari Al-Fatihah sampai surat Ibrahim saja, 16 juz. Nah, sekilas terlihat ada corak sufi di Soleh Darat ini ketika menafsirkan surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Soleh Darat ini menafsirkan ayat ini bahwa puasa itu terbagi yaitu zahir dan batin. Zahir itu nutrisi buat fisik, batin itu nutrisi buat jiwa. Dengan sandaran hadis bahwa puasa itu terbagi dua, yaitu puasa itu nikmatnya ada dua, yaitu ketika berbuka dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, untuk tafsir pegon di daerah pesisir itu ditulis oleh Kiai Haji Bistri Mustafa, yaitu tafsir Ibris. Dia juga berbahasa Jawa, yaitu aksara pegon. Nah, kalau Kiai Soleh Darat belum memakai pegon gandul, tetapi untuk Ibris memakai pegon gandul, yaitu untuk menandakan gramatikal atau keadaan subjek, predikat, objek dalam teks itu sendiri. Metodenya tahlili dari Al-Fatihah sampai akhir. Coraknya kita temukan ada corak fikih ketika menafsirkan misalnya hurrimat
alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, dengan menafsirkan sirokake diharamkan mangan batang lan getih lan daging babi kayawan kang disembelih ora karena Allah. Telah diharamkan atas kalian bahwa daging bangkai daging babi dan hewan yang disembelih bukan karena Allah. Beliau menerangkan sampai lan agung ulas. Nah, ini salah satu corak fikihnya. Lalu yang ketiga, kita menemukan tafsir Iqlil yang ditulis oleh Kiai Haji Misbahu Zainul Mustafa. Ini metode yang digunakan adalah metode tahlili dengan bahasa Jawa, beraksara pegon, dan gandul juga. Ini dia ikutan gandul. Adapun corak adabul ijtimaiyah, coraknya itu berbeda dengan yang di atas, yang Kiai Bisri Mustafa ini, dia adabul ijtimaiyah yang kritikan. Jadi kritikan atas budaya-budaya. Sepertinya Zainul Mustafa ini, Misbah Zainul Mustafa ini penerus Wali Songo menurut Al-Bidin. Jadi dia mencoba menafsirkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Misbah Zainul Mustafa menafsirkan ayat itu dengan mengatakan bahwa kelakuane wong munafik ning iki ayat yo iku tumindak salah nganggo alasan yang dheweke gawe becik. Kawan orang munafik itu biasanya mengamalkan itu kalau dia itu dianggap baik. Yo iku anut marang wong tua-tua. Dia cuma hanya ikut orang-orang tua dulu. Nanging orang romong sok dirut, tetapi mereka nggak pernah merasa salah, sebab mendalam oleh itu minda anut-anutkan kang tompo ono dasare. Mereka itu melakukan tanpa dasar. Kang mengkene iku akeh lumaku ing kalangane wong Jawa, kang uga wong Islam kalawan sah. Ini sering dilakukan sama orang-orang Jawa. Kadang-kadang ono kalangane wong kang dadi pangarape agama, tapi ini juga pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Koyo ngadadake omah nganggo sajen, seperti membuat rumah dengan membuat rumah, terus membuat sajen juga. Kondangan nganggo tumpeng. Kondangan itu pakai tumpeng. Lan liyan-liyane kan iku kabeh kelakuane wong Buddha zaman kuno. Itu semua kelakuan orang-orang Buddha zaman dahulu. Ini ya yang dilakukan oleh Kiai Haji Misbah Zainul Mustafa melihat metode penafsirannya. Jadi bentuknya juga bil maksur. Dia berbeda. Padahal Misbah Zainul Mustafa itu bersaudara dengan istri Mustafa. Jadi istri Mustafa itu bersaudara, tetapi beda ibu. Bapaknya sama, tapi ibunya berbeda. Ya, mungkin ini dari saya. Mohon masih mungkin pasti banyak kekurangan dari saya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 aja ya. Iya Pak Dokter. Iya Bapak, setuju Bapak. Ini mengingat waktu ya Pak ya. Iya, iya. Jam 17. Iya. Mangga Teh Nana. Baik, karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan presentasi ketiga, dipersilakan kepada Ibu Bapak Dokter untuk menyampaikan beberapa maklumat. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu Dokter. Tidak ada ini, saya jawab komentar. Dari teman-teman aja dulu.
Maaf Pak. Baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan di Asep peristiwa. Mulyaden. Rumi Jaludin Asep Mulyaden. Mangga Kang Aden Pil Payun. Mohon maaf Kang Rumi ya. Takut lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Asep Mulyaden di kelas A ya. Ini ada pertanyaan sebetulnya, bukan komentar, ada kepada pemateri yang pertama. Yang ingin saya tanyakan, pertama referensi dari histori atau sejarah tadi di awal, bahwa Ahmad Hasan itu melihat ada silang pendapat di antara organisasi yang sangat besar ya, dua organisasi, yang satu organisasi di label tua, yang satu di label muda. Nah, kalau lihat lahirnya organisasi tersebut kan justru yang dibilang muda itu yang lebih duluan lahir gitu kan. Nah, apakah itu memang di labeli muda dan tua, kaum muda dan kaum tua itu berdasarkan orang-orangnya atau berdasarkan lahir organisasinya? Karena kalau berdasarkan lahir organisasi, tentu mungkin yang lebih senior itu yang Muhammadiyah. Itu yang kedua. Tadi juga ada contoh dari tafsirnya Ahmad Hasan yang Ar-Rahmanu alal arsistawa. Lalu ada contoh lagi yang Al-Ain, yang pengawasan ya. Nah, itu di Ittijah atau mazhab sang penafsir tersebut kan disebutkan mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sementara kalau kita lihat di bukunya Syekh Abdul Fadli bin Abu Syakur, di seorang ulama dari Tuban ya, ada satu buku yang tipis itu Kawakibul Lama'ah berbahasa Arab. Itu menceritakan tentang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, dan di situ dicantumkan juga tentang Ibnu Taimiyah beserta para penganutnya yang sekarang kita sebut Salafi, dan di buku tersebut sih disebutnya Wahabi ya, tapi kalau kita kan mereka tidak mau dibilang Wahabi, jadi Salafi saja. Nah, kalau kita melihat merujuk kepada buku tersebut, yang Ahmad Hasan itu serasa gitu, ini persepsi saya aja, serasa kontradiktif dengan terminologi atau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tercantum di buku, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ tidak mengikuti pemahamannya Ibnu Taimiyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cenderung ke tafwid dan takwil. Tapi melihat tadi di contoh tadi, di situ ada kontradiktif ya, serasa paradoks ya, di satu sisi tafwid tapi sisi lain takwil, tidak ada konsistensi dari tafsir tersebut. Nah, lalu masuk ke pertanyaan intinya, apakah yang sebetulnya di Ittijahul Mufassir tadi, di tafsir tersebut itu apa alasannya gitu, disebutkan bahwa mufassir tersebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang biasa diklaim itu tidak cenderung ini ya, tidak cenderung ke isbat dan tajsim ya, karena ada tafwid, ada takwil, ada isbat dan ada tajsim. Nah, itu dari pemahaman tentang akidahnya. Lalu saya juga mendengar atau pernah diceritakan oleh Pak dosen kita, Pak Dr. Ade, ketika beliau bedah buku ya, yang bukunya yang ini, maaf, yang ini teman-teman yang udah di-share ya sama Pak Dokter. Ketika bedah buku, beliau mengatakan bahwa Persatuan dan Muhammadiyah itu neo-Wahabi gitu ya. Mohon maaf ini teman-teman ya, mohon diluruskan saja, itu kan persepsi
neo-Wahabi katanya. Dokter. Tapi itu ada itu trik juga gitu agar buku kita laris katanya gitu. Ya, tapi tidak harus menyangkut justifikasi. Itu teman-teman yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kembali lagi ke konten ya, ke tema. Nah, apakah yang sebetulnya di tafsir Ahmad Hasan itu tertera kecenderungan pemahaman akidahnya tuh kemana? Apakah ke Salafi, yaitu orang Wahabi, atau ke pemahamannya pembaharu itu siapa Kang? Suka lupa kalau lagi ngomong ya. Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Itu mungkin ya, atau ke Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Soalnya kalau lihat dari amaliyahnya gitu Kang, amaliyah dari organisasi persatuan yang dipelopori oleh Ahmad Hasan, itu amaliyahnya tidak seperti Salafi kalau saya lihat, cuma ada kemiripan gitu, ada kemiripan di dalam manhaj, karena mereka tidak bermanhaj tapi bermanhaj ya istilahnya gitu kan. Nah itu mohon penjelasannya dari pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, nanti keburu lupa. Anak kemana? Silakan Pak. Ya, takut lupa ya, ini mah bahaya nanti. Baik, terima kasih Kang Aden, Aceh Wali Aden. Di samping sebagai pertanyaan, di sisi lain ini sebagai tambahan juga. Terkait pertanyaan yang kedua ya. Kalau memang betul Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kalau dilihat dari kelahirannya tentu lebih tua Muhammadiyah ya. Bahwa Muhammadiyah lebih dulu, kemudian Nahdlatul Ulama itu terkemudian ya. Nah, tetapi yang saya baca penisbatan tua dengan muda kepada tua NU dan muda Muhammadiyah itu tidak dilihat dari rentan waktu kelahiran. Kalau alam nanti bisa dikoreksi juga. Karena pada saat itu yang mendominasi perseteruan dan perdebatan dua organisasi itu, NU biasanya lebih didominasi oleh para kiai yang sudah bisa dikatakanlah senior ya. Kalau kemudian para aktivis Muhammadiyah pada saat itu memang relatif dikatakan muda, walaupun ada juga yang sudah senior. Nah, singkat kata, kalau boleh saya jawab, itu bisa dinisbatkan itu oleh memang dari dua golongan itu, bukan dari latar belakang kelahiran organisasi tersebut. Dan golongan itu yang ada di Surabaya tersebut yang mendominasi perseteruan, ada kelompok muda kelihatannya muda dan ada kelompok tua, sehingga mereka disebut dengan golongan tua dengan golongan muda. Walau alam itu yang saya dapatkan. Dan boleh oleh teman-teman dan boleh juga dikoreksi ya. Lalu terkait yang apa tadi itu jadi lupa. Yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, tauhid kemudian takwil itu memang Ahlussunnah wal Jamaah juga kadang tidak selalu tauhid ya. Ada beberapa tempat takwil. Dan memang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak diklaim oleh satu organisasi ya, tidak diklaim oleh satu kelompok, tidak diklaim oleh satu golongan. Bahkan kalau dilihat dari beberapa tulisan yang mungkin saya pernah baca, misalkan almarhum ahli hadis Indonesia itu siapa saya lupa ya, ketika dia menafsirkan 73 golongan yang Sataf Tariku ala Salasin Wasab'ina Firqatan itu jadi lupa namanya. Jadi lupa ya kalau lagi menjawab suka lupa begini. Beliau mengatakan bahwa yang selamat satu itu, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak didominasi oleh satu golongan tertentu, tapi mereka diikat oleh satu ajaran yang sudah baku atau ajaran yang sudah ada memang keterangan jelas dari Rasulullah Muhammad SAW. Mustafa Yaqub, Ali Mustafa Yaqub, alhamdulillah. Imam Masjid Istiqlal ya. Ya, suka lupa ini kalau lagi menjawab begini. Ya,
Ali Mustafa Ali Yaakob ya. Ya, beliau menerangkan seperti itu. Jadi tidak didominasi oleh satu golongan, bahkan tidak dinisbatkan oleh satu golongan tertentu, tetapi mereka diikat oleh satu ajaran yang sudah jelas, ma'ana al-wasbih. Nah, ini ketika menjelaskan hadis itu ya. Tadi Kang Aden memang mengutip satu kitab yang ditulis oleh siapa tadi terlupa. Itu mungkin ya dari sisi penulis tersebut ya. Kalau dilihat dari penulis yang lebih demikian juga ya sebetulnya. Jadi kalaupun ada tafsir di satu sisi, kemudian takwil di sisi yang lain, bukan berarti tidak adanya inkonsis atau akidah ya. Karena memang harus jemaah di satu tempat kadang tafsir, di tempat yang lain juga kadang takwil. Sehingga kategorisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahmad Hasan ini cukup argumentatif juga sebetulnya. Lalu kemudian apa tadi itu jadi lupa ya? Nanti Kang Aden. Mungkin koreksi dulu Kang Ustadz. Yang saya sebutkan sebetulnya bukan maksud takwil dan tafwid, tapi isbat ya, isbat dan tafwid. Karena kan ada takwil, ada tafwid, ada isbat, ada tajim. Saya merujuk kepada bukunya Prof. Badruzzaman ya. Di situ menjelaskan apakah kelompok atau firqah di dalam akidah itu garis besarnya ada 4 ya, terutama terkait dengan ayat-ayat tajsim, ayat-ayat mujassimah ya. Ada takwil, ada tafwid dulu ya, tafwid ulama salaf, takwil ulama khalaf, isbat ya. Yang isbat itu kalau di bukunya Habib Rizik ya, mohon maaf ya saya mengutip buku Habib Rizik juga karena saya ada buku tentang akidah tersebut dari mulai buku yang tadi yang saya sebutkan, buku karya Fadli bin Abu Syakh, ulama sepuh ya, jam lahir tahun 1920-an, kurang lebih lah tahun segitu. Ini sepuh banget. Nah, itu kan di buku tersebut juga ada sedikit menyinggung. Nah, tapi lebih dipertegas lagi dengan buku Prof. Badruzzaman, buku profesornya ya kalau nggak salah, dan buku Habib Rizik, Isbat, Tafwid, Takwil, Isbat. Nah, yang pendapatnya Ahmad Hasan tadi di Ar-Rahmanu al-Asistawa itu cenderung ke isbat. Isbat itu menetapkan makna tapi bila kaifin. Kalau tafwid kan wallahu a'lam. Itu istilah Ar-Rahmanu al-Asistawa. Allah itu istiwa di atas aras. Hanya istiwa saja. Kalau isbat kan disebutkan Allah itu berada di atas aras, menetap, berada atau apa lagi ya. Bersemayam di atas aras. Itu kan kelompok-kelompok isbat ya kalau teorinya Pak dan Habib Rizik tadi. Mohon maaf ya. Dan bukunya Habib Rizik tadi ya. Kita kan anak ada keselarasan. Sebetulnya di buku tersebut juga itu untuk membahas yang buku Habib Rizik ya, untuk menyatukan beberapa firqah yang ada di Indonesia khususnya. Terkait hadis tadi, bahkan di buku Habib Rizik tersebut mengutip dari Yusuf Qardawi, di hadis tersebut yang setap terikumati sabina wa salasina firqatan kulluhum finar, ada hadis pembanding, hadis yang satu lagi justru kulluhum fil jannah, yang hadis satu lagi kan kulluhum fil jannah. Walaupun sebagian ahli hadis itu dianggap hadis yang dianggap hadis palsu, apa hadis itu saya lupa lagi. Jadi intinya ada hadis pembanding ya. Jadi semua masuk surga, hanya satu aja, yaitu al-janadikoh, kafir, orang-orang zindik, orientalis. Nah, itu yang saya maksud tuh di isbatnya Kang, bukan takwil dan tafwidnya. Kalau melihat ke situ, merujuk kepada buku yang dua seperti itu lebih cenderung ke isbat. Jadi isbat itu di pertemuan Doha ya, tahun berapa ya, kurang lebih di bawah 20 tahun ya, perkumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencoret orang-orang salafi dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu jadi itu penjelasannya Kang, apakah memang ke Aswaja atau ke Salafi? Ya baik, jadi ketahuan ya kutipan Habib Rizik itu. Baik, beliau juga ulama katanya. Oke, baik, terima kasih Kang Aden. Itu tambahannya sebetulnya. Persepsi saya sebetulnya kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah memang tadi beberapa keterangan yang disebutkan Kang Aden itu kan perspektif mereka juga ya.
kemudian juga punya perspektif sendiri bagaimana mereka memasukkan siapa yang ahlus sunnah, siapa yang tidak. Dan tadi hadis yang digunakan sebagai pembanding yang saya ingat itu la aslalahu ya.